Saat guru ini mencubit pipi si gadis kecil, si guru langsung menjadi sangat sial. Saat perjalanan pulang setelah kelas, si guru menyenggol sebuah batu besar saat mengendarai sepeda. Akhirnya langsung terjatuh ke dalam saluran air. Dan penyebab dari hal ini, ada pada si gadis kecil ini. Dia kelihatan seperti seorang gadis kecil biasa. Tetapi dia mendapat kutukan sejak dilahirkan. Setiap kali ada orang yang memegangnya, orang itu akan mulai menjadi sial. Ibunya langsung meninggal karena memegangnya. Ayahnya masih belum tahu bahwa anaknya memiliki kemampuan yang menyeramkan ini. Membawanya pergi ke tempat neneknya. Akhirnya juga karena tidak sengaja menyentuhnya, meninggal di perjalanan. Bahkan neneknya yang di desa, karena memegangnya, juga meninggal secara tragis di rumah. Mulai dari saat itu, si gadis itu dibesarkan di kuil oleh seorang biksu. Dan dia hidup di dalam bayang-bayang setiap hari. Karena dia takut akan mencelakai lebih banyak orang-orang di sekitarnya. Tidak lama kemudian, si gadis mencapai usia masuk sekolah. Dia tiba ke sekolah untuk belajar. Teman-teman sekelasnya menganggapnya sebagai seorang yang aneh. Biarpun langit sedang cerah, dia tetap terus mengenakan baju hujan kuningnya itu. Anak-anak lainnya bisa bermain bersama-sama. Sedangkan dia, setiap hari selalu diam sendirian. Bahkan dia selalu membawa-bawa seekor kadal bersamanya. Suatu hari, ada seorang teman sekelasnya yang penasaran, bertanya kepadanya. "Tidak hujan? Kenapa mengenakan baju hujan?" Si gadis kecil menceritakan pengalamannya karena kutukan yang diterimanya. Tetapi teman-teman sekelasnya tidak menganggapnya. Gurunya pun tidak mempercayai kata-katanya. Bahkan langsung memegang wajahnya. Siapa yang tahu, dengan cepat terjadi hal-hal sial. Saat gurunya mengendarai sepeda sewaktu pulang dari kelas, dia terjatuh ke saluran air. Hal ini menyebar dengan cepat di seluruh sekolah. Mulai saat itu, teman-teman sekolahnya mempercayai kata-kata si gadis sepenuhnya. Di setiap tempat di mana dia muncul, semua orang akan ketakutan dan bersembunyi 1 meter jauhnya dari dia. Tetapi justru ada seorang anak lelaki yang seperti ini. Bukan hanya tidak takut padanya, malah berteman dengannya. Mereka berdua pergi ke sekolah dan mengobrol bersama. Sampai di hari ini, saat perjalanan pulang sekolah, kadal peliharaan si gadis hilang terjatuh ke dalam lumpur. Demi membantunya menangkap kadal, si anak lelaki loncat ke atas lumpur. Mencari sangat lama, sampai-sampai turun hujan besar dari langit. Masih tidak menemukannya. Mereka berteduh di bawah atap, merasa kecewa. Si gadis pertama kalinya melepaskan baju hujan kuningnya, dan mengenakannya kepada si anak lelaki. Keduanya duduk berdekatan bersama sampai hujan berhenti. Akhirnya si anak lelaki keesokan harinya malah jadi sakit. Si gadis sangat menyesal. Dia memutuskan untuk meninggalkan sekolah ini. Mulai saat itu, si anak lelaki tidak pernah bertemu dengannya lagi. Tidak lama kemudian, si anak lelaki sekeluarga juga pindah ke kota. Bertahun-tahun telah berlalu, si anak lelaki sudah menjadi dewasa. Tetapi hatinya masih belum melupakan si gadis. Memanfaatkan waktu liburnya, dia datang lagi ke kampung halamannya untuk mencari si gadis. Yang beruntungnya, dia akhirnya menemukan si gadis. Melihat si gadis menyukai belajar, maka dia menemani si gadis belajar. Mendengar bahwa si gadis ingin minum arak plum, dia sembunyi-sembunyi mencuri arak plum untuk diminumnya. Mendengar bahwa si gadis suka makan sushi, langsung buru-buru dalam semalam, meminta ayahnya membuatkan sekotak penuh sushi. Lalu memberi kejutan kepada si gadis. Si gadis pertama kalinya bertemu seseorang yang begitu baik kepadanya. Dan dia jatuh cinta pada si lelaki. Juga tidak bisa menahan diri untuk menciumnya. Tetapi dia tidak menduga, kutukannya kembali mencelakai orang di sekitarnya. Keesokan harinya, si lelaki langsung terkena sial. Gadis kecil ini sangat kasihan. Karena terkena kutukan, setiap orang yang bersentuhan dengannya pasti akan terkena kesialan. Saat dia masih kecil, keluarganya meninggal satu persatu karena menyentuhnya. Setelah dewasa, si gadis memiliki orang yang disukainya. Hanya karena dia tidak bisa menahan diri untuk mencium si lelaki. Keesokan harinya, si lelaki langsung sakit sampai masuk rumah sakit. Memiliki kemampuan yang menyeramkan seperti ini, membuat si gadis ditakdirkan untuk melajang seumur hidup. Dia memilih untuk pergi demi melindungi si lelaki. Waktu berlalu dengan cepat, sekejap 5 tahun sudah berlalu. Saat dia muncul kembali, si lelaki langsung terkaget-kaget.
Dia sudah terlalu lama tidak bertemu dengannya. Kali ini dia tidak akan membiarkan si gadis pergi. Dia melepaskan tali sepatunya, lalu mengikatkan tali sepatunya ke kaki kursi. Dengan begini, dia baru bisa merasa tenang. Malam harinya, mereka berjalan-jalan, makan dan mengobrol bersama. Tetapi si gadis mengetahui dengan jelas. Dia tidak mungkin bisa menjalin hubungan dengan si lelaki. Si gadis datang untuk mengucapkan perpisahan dengannya. Dia ingin pergi ke luar negeri. Si lelaki dengan sedih memintanya untuk tidak pergi. Tetapi si gadis tidak menyetujuinya. Akhirnya si gadis tetap pergi. Sampai terakhir dia tidak tahu tentang rahasia kutukan yang dimiliki si gadis. Dia sebenarnya terkena suatu penyakit. Saat masih kecil, dia terkena kecelakaan mobil bersama orang tuanya. Orang tuanya langsung meninggal. Biarpun si gadis selamat, tetapi saat proses untuk menolongnya, dokter tidak sengaja menggunakan darah pasien HIV/AIDS kepadanya. Si gadis yang malang akhirnya terkena HIV/AIDS karena hal ini. Awalnya si gadis tidak mengerti apa artinya hal ini. Sampai saat dia melihat kamus, baru mengerti semuanya. Mulai dari saat itu, dia setiap hari selalu mengenakan baju hujan kuning. Dan setiap bertemu dengan siapapun selalu berkata bahwa dirinya dikutuk. Juga tidak membiarkan siapapun bersentuhan dengan dirinya. Rahasia ini sudah berlangsung sampai belasan tahun, dan belum ada yang mengetahuinya. Sampai di hari ini, si lelaki ke rumah sakit menjenguk temannya. Melihat bayangan si gadis, waktu dia mengejar, si gadis sudah hilang. Hatinya sangat bingung. Dia tahu, hanya si biksu yang bisa memberitahu jawabannya. Dia menggunakan nyawanya untuk mengancam si biksu. Si biksu terpaksa memberitahu alasan sebenarnya kepadanya. Ternyata alasan si gadis terus pergi tanpa pamit adalah untuk pergi berobat. Keadaan penyakitnya sekarang makin bertambah parah. Tidak ada yang tahu dia bisa bertahan hidup berapa lama lagi. Setelah mendapatkan alamat si gadis, si lelaki langsung pergi mencarinya. Si gadis tidak kaget saat melihat si lelaki. Dia berkata, sebenarnya dia adalah makhluk luar angkasa. Saat kapal luar angkasa datang menjemputnya, dia akhirnya bisa kembali ke planetnya. Dia berharap saat dia pergi, si lelaki bisa mengucapkan selamat tinggal dengan tersenyum. Si lelaki tidak mengungkapkan kebohongannya. Mereka berdua mengobrol seperti biasanya. Tiba-tiba penyakit si gadis kambuh. Dia mengirim si gadis ke rumah sakit. Di malam ini, si lelaki berdiri di tengah hujan deras semalaman. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya untuk menolong si gadis. Dia teringat, si gadis pernah berkata padanya bahwa ada seseorang yang pernah memotret keajaiban. Itu adalah sebuah gambar yang disebut sebagai lingkaran misterius. Menurut legenda, bisa digunakan untuk memanggil kapal luar angkasa. Satu-satunya yang bisa dilakukannya sekarang adalah menaruh harapannya pada keajaiban tersebut. Demi membuat gambar ini, dia mulai menyiangi rumput tanpa tidur dan beristirahat. Setelah kerja kerasnya selama beberapa hari, lingkaran misterius akhirnya selesai dibuat. Setelah si gadis tahu, diam-diam pergi meninggalkan rumah sakit, tanpa peduli dengan larangan dari dokter. Dia bersandar di bahu lebar si lelaki. Mereka duduk di bangku yang terletak di tengah lingkaran misterius. Bersama-sama menunggu keajaiban muncul. Tetapi setelah menunggu dengan sangat lama, keajaiban masih belum muncul juga. Akhirnya mereka menangis dengan sedihnya. Di saat mereka hampir putus asa, lampu di lingkaran misterius mulai berkedip-kedip. Tiba-tiba muncul sebuah cahaya dari langit. Kelihatannya, kapal luar angkasa benar-benar datang. Si gadis harus pergi. Dia mengucapkan perpisahan terakhirnya kepada si lelaki dengan menangis. Lalu menghilang bersama dengan kapal luar angkasa. Bertahun-tahun kemudian, si lelaki membuka toko sushi di kampung halamannya. Dan dia masih terus diam-diam menunggu kemunculan gadis tercintanya. Ada yang berkata bahwa si gadis sebenarnya sudah meninggal. Tapi aku lebih berharap bahwa si gadis benar-benar kembali ke planetnya. Dan tak ada lagi kesedihan dan air mata di sana. Akhir cerita yang seperti ini sama dengan memberikan kebebasan kepada si gadis. Juga memberi keselamatan kepada si lelaki.